Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini, teman-teman, saya mau buat donat dengan perpaduan tepung protein sedang dan protein tinggi. Setiap bahan yang kita gunakan tentunya hasilnya pun akan berbeda dari segi rasa ataupun tekstur dan ketahanan donatnya di suhu ruang. Jadi teman-teman simak videonya sampai habis ya, jangan di skip. Bagaimana cara buatnya? Tonton sampai habis, semoga bermanfaat. Ini sudah saya siapkan tepung protein sedang 350 gram dan protein tinggi 150 gram. Kemudian di sini saya menambahkan gula 60 gram supaya rasanya tidak terlalu manis ya. Dan ini 50 gram susu bubuk. Ini semua bahan saya gunakan curah, bukan yang kemasan ya. Dan ini 8 gram ragi instan. Kemudian saya menambahkan bread improver 3 gram. Untuk bread improvernya saya gunakan Bakerin Plus ya teman-teman. Kemudian seperti biasa kita aduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, saya menambahkan 3 kuning telur dan 1 putih, artinya 1 utuh dan 2 kuningnya saja ya. Kemudian masukkan susu, saya siapkan 200 ml susu cair ya. Tapi teman-teman jangan dulu dimasukkan semua ya, menjaga supaya tidak kelembekan. Nah ini saya tuang separuhnya dulu, untuk kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita menambahkan sisanya, dan saya tidak tuang semuanya, masih saya sisakan karena takut kelembekan. Karena ini tergantung dari besar kecilnya telur juga ya teman-teman. Beda kalau kita timbang jumlah susu dan telurnya ya. Nah ini saya masukkan semuanya karena saya rasa ini masih kurang lembek gitu ya. Nah kemudian kita aduk sampai merata. Di sini saya tidak timbang antara susu dan telur ya. Kenapa? Karena di sini tingkat kelembekan dari tepungnya sendiri itu berbeda ya teman-teman. Nah ini setelah tercampur seperti ini, kita uleni sampai setengah kalis ataupun kita mixer. Di sini saya gunakan mixer untuk mengaduk. Nah, setengah kalis untuk kemudian kita masukkan 8 gram garam, dan di sini saya gunakan butter sebanyak 60 gram. Kenapa saya selalu gunakan butter? Karena untuk rasa dia lebih enak ya teman-teman. Jadi donatnya tuh rasanya enak gitu ya. Rasanya tuh mantap banget. Lanjut kita mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis. Nah ini sudah kalis seperti ini. Kita langsung saja pindah di alas untuk kemudian kita tutup. Teman-teman bisa gunakan apa saja ya. Di sini saya gunakan baskomnya sendiri. Saya tutup dengan baskom ya teman-teman selama 20 menit ya. Nah ini kurang lebih 20 menit hasilnya seperti ini. Untuk kemudian kita bagi atau timbang adonan sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya karena untuk jualan donat mini jadi saya timbang seberat 20 gram. Nah selesai kita timbang, langsung aja kita rounding atau kita bulat-bulatkan adonan. Setelah selesai semuanya, kita tutup donat selama 20 menit. Ini supaya memudahkan kita membentuk donat ya.
Nah, ini setelah 20 menit. Untuk kemudian kita lanjut, kita bentuk adonan. Sini tekan pelan saja teman-teman, dan gelembung-gelembungnya kita tepuk-tepuk, kemudian kita tarik-tarik seperti ini untuk memperlebar lubangnya. Ini saya proofing selama 60 menit karena suhu udara di tempat saya cuacanya hujan terus ya, jadi dingin. Biasanya saya 45 menit, ini sampai 1 jam ya, atau 60 menit. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah waktunya kita goreng. Nah, untuk minyaknya kita panaskan terlebih dahulu ya, sebelum 1 jam sampai benar-benar panas. Jadi dengan api sedang saja, tapi dikecilin dikit aja. Jadi cenderung kecil ya teman-teman, sampai minyaknya itu benar-benar panas. Karena kalau tidak benar-benar panas, jadi si donatnya itu biasanya tidak mengembang sempurna dan akan menyerap minyak. Ataupun sebaliknya, jika kepanasan, donatnya akan cepat gosong dan tidak mengembang sempurna pada saat proses digoreng. Nah, ini hasilnya tetap bagus ya teman-teman, walaupun menggunakan protein sedang ya. Karena di sini memang saya campur juga dengan protein tinggi, dan untuk penggunaan telurnya saya gunakan kuningnya supaya adonan lebih ringan gitu ya. Jadi hasilnya tuh akan tetap lembut, empuk. Jadi teman-teman, menurut pengalaman saya, membuat donat dengan protein sedang itu hasilnya lebih padat dan lebih kokoh. Makanya di sini saya kombinasikan dengan kuning telur dan jumlah kuning telur yang saya pakai ya, supaya si adonan itu tidak berat, jadi tetap ringan dan juga empuk, tidak terlalu yang padat banget seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, bahan dan takaran resep yang kita gunakan itu akan mempengaruhi baik dari segi rasa ataupun tingkat kelembutan dan tekstur donatnya sendiri. Jadi penggunaan bahan premium dan non premium itu akan mempengaruhi hasil ya teman-teman. Setiap resep yang saya pakai itu saya kombinasikan supaya hasilnya tidak terlalu berbeda ya. Nah, ini kita lihat hasil dalamnya ya. Ini teksturnya tetap lembut dan dia agak kokoh, agak padat ya. Karena di sini dari segi bahan saya gunakan tepung yang protein sedang. Jadi intinya teman-teman, kalau kita mau hasilnya lebih bagus, pastinya kita gunakan bahan yang kualitas bagus juga. Tapi di sini saya berusaha meminimalis cost yang kita keluarkan, tapi hasilnya tetap bagus ya. Jadi saya kombinasikan resep ini dengan takaran-takaran ataupun bahan-bahan yang saya gunakan. Nah, hasilnya supaya tetap bagus seperti dari bahan-bahan yang kualitas. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.